Hai. Perkenalkan, nama saya Galih Mahendra Tamaputra. Perkenalkan, nama saya Sisa Syafana. Perkenalkan, nama saya Diria Zaratira. Perkenalkan, nama saya Alvin Regis. Perkenalkan, nama saya Adeli Putri Asuti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang subjek hukum internasional dan kami berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Simak penjelasannya ya teman-teman. Dadah! Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Hukum internasional pun meluas, dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, baik, kemudian ada syarat. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Kemudian, suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum jika telah memiliki beberapa kecakapan tertentu. Nah, adapun beberapa kecakapan personalitas dalam hukum internasional adalah 1. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional atau capable of possessing international rights and duties. Lalu yang kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional atau endowed with the capacity to take certain types of action on international plane. Lalu yang ketiga adalah mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. They have to relate to capacity to treaties and agreements under international law. Lalu ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama ada negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Lalu yang kedua ada organisasi internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah PBB. Lalu ada organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang spesifik, contohnya adalah IMF. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan yang global, contohnya adalah ASEAN. Lalu yang terakhir ada organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan yang spesifik, contohnya adalah NAFTA. Lalu yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat oleh adanya perjanjian dengan Konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Lalu yang keempat adalah Tata Suci Vatikan, yang diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Pakta Lateran pada tahun 1929. Pakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara Kerajaan Italia dengan Tata Suci Vatikan. Lalu yang kelima ada pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, mampu menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, lalu dapat memilih sistem ekonomi, politik, serta sosialnya sendiri. Lalu yang terakhir, keenam adalah individu. Individu diterangkan oleh Mokhtar Kusumaatmadja dalam perjanjian Versailles pada tahun 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Selanjutnya adalah hukum internasional, yaitu hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Yang pertama, hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya. Misalnya, hukum internasional Amerika atau Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen atau continental shelf dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau conservation of the living resource of the sea, yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia atau HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan, berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Subjek hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai terminologi. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional dan mempunyai kelebihan untuk memudahkan dalam pembuktian karena memiliki sifat yang tertulis.
Yang kedua adalah tentang kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau kesopanan internasional ataupun persahabatan. Unsur hukum kebiasaan internasional itu ada dua. Yang pertama ada unsur faktual dan yang kedua ada unsur psikologis. Unsur faktual artinya praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Dan unsur psikologis itu artinya untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Hal ini harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekedar habitual saja. Yang ketiga mengenai prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum secara umum yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain. Beberapa contoh prinsip dari hukum umum seperti pacta sunt servanda, good faith, res judicata, ne bis in idem, nullum delictum nulla poena legenali, retroaktif, good governance, dan lain sebagainya. Yang keempat tentang putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICC statut merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Yang terakhir tentang sarjana-sarjana yang terkemuka. Ajaran para sarjana paling terkemuka disebut juga sebagai karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun demikian banyak karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh, pendapat dari Gidel mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia menjadi semua konsep yang harus diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudra dalam. Demikian penjelasan dari saya dan kelompok saya mengenai tentang subjek hukum internasional. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semuanya baik.